Halo semua, perkenalkan saya Monica Francisca. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai asam dan basa. Selamat belajar. Pengenalan asam basa. Yuk mulai masuk materi. Tahukah kalian bahwa asam dan basa ini tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan kita? Di kehidupan sehari-hari kita seringkali menemukan benda-benda yang digolongkan menjadi asam dan golongan basa. Salah satu contoh asam yang sering kita temui adalah lemon, dan untuk basanya adalah sabun. Seperti yang kita ketahui, lemon rasanya asam seperti sifat dari larutan asam, dan sabun rasanya pahit, terasa licin di kulit seperti sifat dari larutan basah. Bagaimana cara mengetahui atau mengetes bahwa itu larutan asam atau basah? Kita dapat mengukur dan mengetes dengan menggunakan pH meter dan kertas lakmus agar dapat menggolongkan larutan tersebut masuk ke golongan asam atau basah. Dapat kita lihat di sini bahwa larutan yang dinyatakan sebagai asam apabila memiliki range pH di bawah 7, dan kertas lakmus akan berubah menjadi warna merah. Sedangkan larutan basah memiliki range pH di atas 7. Apabila larutan tersebut memiliki range pH 7, maka larutan tersebut disebut garam, yang akan saya jelaskan lebih lanjut di video kedepannya. Dan juga dapat lihat di sini terdapat contoh-contoh dari pH-nya. Lalu, larutan apa saja yang tergolong asam dan basah? Asam dan basah dibagi menjadi dua golongan, yaitu asam basa kuat dan asam basa lemah. Yang termasuk asam kuat adalah HCl, HBr, H2SO4, dan seterusnya. Dan yang termasuk basa kuat adalah NaOH, KOH, BaOH2, dan seterusnya. Sedangkan contoh yang termasuk asam lemah adalah CH3COH, dan larutan basa lemah adalah NH3. Asam dan basa konjugasi. Bagaimana menentukan masing-masing pasangannya? Asam itu adalah substansi yang menghasilkan H3O+. Sedangkan basa yaitu substansi yang menghasilkan OH-. Cara menentukan asam basa konjugasi adalah misal di sini ada CH3COH dan NH3. Maka yang dikategorikan asam adalah CH3COH dan konjugasi basa dari asam yaitu CH3CO-. Sedangkan basanya NH3 dan konjugasi asam dari basa yaitu NH4+. Pasangan asam basa konjugasi yaitu CH3COH sebagai asam dan CH3CO sebagai basa. NH4+ sebagai asam dan NH3 sebagai basa. Mengapa demikian? Karena asam merupakan yang mendonor proton, sedangkan basa merupakan yang menerima proton. Penyetaran reaksi asam basa. Berikut merupakan contoh dari satu reaksi yang sudah setara. Nah, cara menyetarakan itu pertama, identifikasi kedua asam yang ada di persamaan reaksi, satu ada di kanan dan satunya lagi ada di kiri. Untuk contoh di atas yaitu CH3COO dan NH4+. Yang kedua, tentukanlah berdasarkan fakta asam mana yang merupakan asam lemah dan asam manakah yang merupakan asam kuat. Ketiga, tentukanlah basa mana yang kuat dan basa mana yang lemah. Ingat bahwa asam kuat akan menghasilkan basa yang lebih lemah, begitupun sebaliknya. Keempat, asam dan basa yang lebih kuat bereaksi akan menghasilkan asam dan basa yang lebih lemah. Maka posisi equilibrium atau setara akan terletak di sisi asam dan basa yang lebih lemah atau bagian kanan. Konstanta ionisasi asam dan basa. Dalam mencari pH, tentunya juga larutan terdapat asam dan basa lemah. Untuk mencari pH masing-masing dari asam dan basa lemah ini, diperlukan konstanta ionisasi masing-masing larutan, Ka untuk asam dan Kb untuk basa. Cara mencari konstanta ionisasi dapat dicari dengan rumus Ka sama dengan konsentrasi dari amin dikali konsentrasi dari H3O+, dibagi sama konsentrasi Ha. Dari konstanta ionisasi juga dapat dicari pKa-nya dengan rumus pKa sama dengan min log Ka. Berikut merupakan contoh soal dalam mencari pKa.
Misal, terdapat Ka dari H3PO4 atau asam fosfat yaitu 7,5 dikali 10 pangkat min 3. Maka cara mencari pKa-nya yaitu min log Ka dan tinggal dimasukkan saja angkanya. Hasil yang akan didapat yaitu 2,12. Apa itu Kw? Kw adalah konstanta keseimbangan untuk ionisasi air. Dalam suhu ruangan, air murni memiliki nilai Kw sama dengan 1 dikali 10 pangkat min 14. Kw memiliki rumus konsentrasi H3O+ dikali konsentrasi OH-. Berikut merupakan ada contoh soal, yaitu konsentrasi larutan OH- adalah 1 dikali 10 pangkat min 12 M. Berapakah konsentrasi dari H3O+? Nah, caranya itu kita masukkan dari rumus Kw-nya, yaitu konsentrasi H3O+ dikali konsentrasi OH-. Nah, Kw-nya kita pakai 1 kali 10 pangkat min 14 dan OH-nya 1 kali 10 pangkat min 12. Nah, nanti tinggal dibagi dan hasil yang didapat yaitu 10 pangkat min 2 M. pH dan pOH. Rumus untuk mencari pH adalah min log konsentrasi H3O+. Sedangkan rumus untuk mencari pOH adalah min log OH-. Maka 14 sama dengan pH plus pOH. Berikut merupakan contoh soal dalam mencari pH dan pOH dalam sebuah larutan yang memiliki konsentrasi 1 dikali 10 pangkat min 4. Larutan OH- merupakan larutan basah, maka kita harus mencari pOH-nya terlebih dahulu baru pH-nya. Kita dapat mencari pOH-nya dengan rumus yang tadi, min log OH-, dan nanti setelah dihitung hasil yang akan didapat yaitu adalah 4. Maka untuk mencari pH-nya tinggal menggunakan rumus 14 sama dengan pH plus pOH, dan pH yang akan didapat yaitu 10. Rumus titrasi. Titrasi adalah cara untuk menentukan konsentrasi dari sebuah larutan yang menggunakan teknik analitik. Untuk mencari konsentrasi menggunakan titrasi, harus menggunakan larutan lainnya yang telah diketahui konsentrasinya untuk menentukan konsentrasi larutan lainnya yang belum diketahui. Berikut merupakan gambar cara melaksanakan titrasi. Berikut merupakan contoh soal dari titrasi. Jadi di sini diketahui bahwa konsentrasi dari H2SO4 yaitu 0,108. Nah, di sini kita perlu mencari konsentrasi dari larutan NaOH. Terdapat data percobaan yaitu trial 1, trial 2, trial 3. Nah, cara menghitungnya yaitu pertama kita harus buat persamaan reaksinya. Yang kedua, hitung rata-rata volume dari NaOH dan H2SO4-nya. Setelah ketemu, ketiga kita cari konsentrasinya. Menggunakan rumus M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. Setelah itu didapatkan hasil konsentrasi NaOH dalam 1 mol. Untuk cari 2 molnya yaitu tinggal dikali 2 saja. Buffer. Buffer adalah sebuah larutan yang pH-nya hanya berubah sedikit ketika ditambahkan sejumlah kecil dari larutan asam atau basa kuat yang digunakan sebagai penyangga dari suatu larutan asam atau basa. Larutan buffer biasanya berupa campuran dari asam lemah dengan basa konjugasinya maupun sebaliknya. Berikut merupakan contoh soal dari larutan buffer yang diketahui pKa H3BO3-nya yaitu 9,14. Kita tinggal mencarinya dengan menggunakan rumus pH sama dengan pKa plus log konsentrasi amin dibagi konsentrasi Ha. Nah, tinggal dimasukkan angka-angkanya dan nantinya hasil yang akan didapat yaitu 8,84. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Selamat belajar!